Halo guys, jadi hari ini adalah hari ke-30 tepat saya bulking dari challenge untuk 90 hari. Nah kemarin saya menimbang dan berat saya itu di angka 59,95. Waktu hari pertama itu sekitar 59,15. Jadi mungkin naik sekitar hanya 0,8 kg. Ya memang tidak terlalu banyak ya. Dan memang fokus saya dalam challenge ini bukan cuma penaikan berat badan, tapi bagaimana cara saya untuk bisa menemukan pola makan yang tepat, sehingga dengan begitu bisa mencukupi nutrisi yang nantinya bisa berdampak pada kesehatan saya secara signifikan. Salah satunya tadi untuk mendapatkan berat badan yang proporsional meskipun mungkin lama, tapi dengan proses yang dijalani itu bisa lebih bertahan dan lebih kontinu. Karena saya tadi mau menemukan pola nutrisi yang tepat sehingga saya tidak perlu cutting bulking ya mungkin melelahkan. Saya lebih memilih naik perlahan, yang penting nantinya bisa dijalani tiap hari tanpa harus lagi repot-repot memikirkan musim cutting, musim bulking dan sebagainya. Tapi itu yang mau saya cari tahu, apakah memang metode ini bisa dilakukan atau memang harus tadi untuk mengikuti proses cutting bulking. Jadi nanti akan dilihat pada hari-hari di mungkin bisa dilihat nanti pada hasil akhirnya setelah 90 hari seperti apa. Tapi setelah hari ke-90 pun, setelah saya menemukan metode yang tepat, saya akan tetap melanjutkan proses ini sehingga nantinya ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang memang tadi tujuannya untuk bisa sustainable, bisa dijalankan untuk kedepannya. Bukan hanya sampai pada mencapai berat badan yang diinginkan, tapi menjadi bagian dari gaya hidup yang dijalani sehari-hari. Nah, dari proses dalam 30 hari ini saya mendapat beberapa pelajaran-pelajaran penting yang akan saya uraikan dalam video ini. Pelajaran yang pertama adalah kecukupan protein. Jadi, protein itu minimal 1,6 sampai 2,2 kali dari berat badan. Jadi, at least berat badan saya yang saya target ya sekitar angka 65. Jadi target protein saya itu sekitar 130 gram sampai 140 gram tiap hari. Nah, saya saat ini dapat proteinnya dari telur 6 butir, kemudian beras merah 100 gram, kemudian dada ayam 200 gram, dan tempe untuk snack sekitar 150 sampai 200 gram tiap hari. Nah, jadi hitungannya tadi sudah sampai di target sekitar 130 sampai 140 gram per harinya. Dan itu menurut saya masih cukup affordable. Tapi dengan catatan kita ambil prep sendiri, menyediakan makanannya sendiri, dan belanja sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan makanannya. Nah, yang menarik adalah karena ternyata saya tidak perlu untuk memaksakan banyak makan, karena notabene-nya juga saya susah untuk makan banyak, tipe orang yang tidak bisa makan banyak. Jadi saya memilih makanan-makanan yang lebih padat nutrisi, padat protein. Jadi misalnya saya pakai beras merah, porsi 100 gram itu dibagi 2 kali makan. Kemudian makanan lain itu yang lebih banyak, misalnya proteinnya yang lebih banyak, sehingga meskipun makannya tadi proteinnya cukup, tapi jumlah yang dikonsumsi tidak terlalu banyak sehingga tidak bikin begah. Jadi saya tetap bisa memenuhi kebutuhan protein tanpa harus makan terlalu banyak. Jadi tadi kuncinya adalah konsisten untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan protein harian. Tadi saya tidak terlalu pusing pada kebutuhan karbo, karena jadi saya sendiri tidak terlalu hitung berapa kalori, tapi saya lebih fokus pada pemenuhan jumlah protein. Karena protein ini yang berfungsi untuk memelihara atau mengganti otot yang rusak pada saat latihan. Sementara hitungan kalorinya mungkin sekitar 2000-an sesuai dengan kebutuhan harian. Tapi ini masih terus akan saya pelajari lebih lanjut bagaimana kedepannya. Mungkin kedepannya ada perubahan-perubahan yang akan jadi pembelajaran yang akan saya sampaikan juga di video update selanjutnya. Nah, kemudian pelajaran kedua adalah latihan sampai failure. Jadi karena saya cuma latihan di rumah, hanya pakai alat yang sederhana seperti sebuah barbel. Jadi kadang untuk beberapa gerakan itu sudah terlalu ringan sehingga saya harus menambah jumlah repetisinya dalam satu set sampai betul-betul failure, sehingga nantinya saya bisa mendapat posisi failure tanpa harus menambah berat beban karena beratnya sudah maksimal. Jadi saya juga terus belajar untuk teknik-tekniknya meskipun hanya belajar di rumah. Tapi mungkin ketika ada
waktu, memang lebih bagus untuk latihan di gym karena peralatannya lebih banyak, bebannya bisa lebih adjustable dibandingkan latihan di rumah dengan peralatan seadanya. Jadi saya memilih untuk tadi fokus pada gerakan-gerakan compounding dan fokus pada failure. Jadi mungkin hanya beberapa gerakan dalam satu hari, dan latihan saya itu hanya sekitar 4 hari dalam seminggu. Jadi semua ada porsinya, shoulder, kemudian chest, back, dan leg, semua dapat porsinya satu hari masing-masing. Kemudian latihan bicep dan tricep itu masing-masing 2 hari. Tapi nanti mungkin akan saya tingkatkan porsinya. Jadi mungkin dalam 2 minggu bisa 2 kali latihan chest, 2 kali latihan shoulder, dan leg digabung dengan back. Tapi saya menyesuaikan dengan waktu yang saya miliki saat ini karena saya rasa itu juga cukup menyita waktu saya di keseharian saya yang saat ini juga fokus untuk ini usaha. Jadi disclaimer, jadi saya sekarang usaha beras merah organik. Jadi saya juga punya kebutuhan akan waktu untuk mengurus bisnis saya karena masih sangat-sangat skala kecil ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah fokus pada mikronutrisi. Jadi bukan hanya makronutrisinya, tapi juga saya berusaha saat ini untuk memenuhi kebutuhan mikronutrisi. Jadi mungkin kalau kebanyakan orang fokus pada karbo, lemak, dan protein, tapi lupa dengan mikronutrisi yang lain seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Dan saya rasa ternyata itu yang menjadi salah satu masalah untuk susah grow. Jadi dengan memenuhi mikronutrisi itu kita bukan cuma dapat badan yang ideal, tapi juga lebih fokus, kemudian mood kita bisa lebih stabil. Karena ternyata pikiran kita, aktivitas kita itu dipengaruhi sangat banyak oleh apa yang kita konsumsi, oleh ketercukupan mikronutrisi yang kita butuhkan. Jadi misalnya salah satu mineral yang ternyata sangat penting adalah selenium dan zinc, karena itu bisa membantu untuk mengatur metabolisme, khususnya mungkin orang-orang seperti saya yang punya masalah dengan metabolisme. Ini mungkin sedikit self-diagnosis ya. Jadi saya pelajari tentang hiperthyroidism yang susah untuk gemuk. Nah, salah satu masalahnya adalah karena kurang selenium. Jadi kemarin saya riset makanan-makanan yang cukup baik dari segi selenium, ya ternyata salah satunya adalah di beras merah. Kemudian mungkin nanti ada beberapa sayuran dan buah, meskipun selama ini 1 bulan ini saya masih kurang makan sayur dan buah karena dari segi biaya juga harus ada biaya tambahan. Jadi saya paling dapatkan itu dari susu sapi dan juga beras merah untuk saat ini. Meskipun begitu saya juga belum mengukur secara detail tentang kebutuhan-kebutuhannya, jadi mungkin itu yang akan menjadi target saya ke depannya untuk mempelajari mengenai mikronutrisi lebih lanjut. Jadi kembali lagi bahwa tujuan saya di sini bukan untuk grow fast, tapi grow last. Karena saya ingin pertumbuhan yang terus-menerus. Mungkin saat ini saya umur 20-an, 30-an masih seperti itu, 40-an seperti itu, 50-an, dan akhirnya nanti itu bisa terakumulasi dalam gaya hidup yang membentuk badan dan pikiran saya, sehingga saya bisa lebih produktif, lebih maksimal dalam menjalani kegiatan-kegiatan saya tiap hari. Jadi bukan hanya untuk jadi besar secara tiba-tiba, tapi fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang menjadi bagian dari lifestyle dan bisa dilakukan dengan sangat mudah tanpa harus melewati proses bulking, cutting, dan sebagainya. Jadi saya lebih memilih jalan yang pelan tapi stabil dan mungkin lebih realistis untuk kebanyakan orang bisa mengadopsi cara yang seperti ini. Ya saya yakin mungkin tiap orang punya cara yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, dan punya kepentingan dan punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi saya sendiri fokus pada ritme yang bisa saya jalani untuk dilakukan tiap hari dan bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, mungkin teman-teman punya masukan, saran, dan saya juga mau tahu kalau kalian sendiri bagaimana, apakah tipe yang lebih suka untuk grow fast atau tipe yang lebih suka untuk pelan, stabil, tapi tahan lama. Nah, tulis pendapat kalian di komentar atau mungkin saran dan masukannya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.